Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai webinar pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar pada pagi ini. Tata tertib webinar. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama didaftarkan. Kedua, peserta wajib mematikan suara mute selama seminar. Ketiga, peserta wajib mengaktifkan fitur video selama seminar. Keempat, peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Kelima, peserta yang tidak tertib akan di-remove dari Zoom meeting oleh host. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung melalui fitur chat di aplikasi Zoom dengan menuliskan nama dan pertanyaan yang dibacakan oleh moderator akan mendapatkan door prize. Ketujuh, peserta wajib absensi hadir di chat Zoom. 8, peserta wajib presensi akhir di link yang akan di-share 15 menit sebelum acara selesai dan akan ditutup secara otomatis saat acara selesai. 9, peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang sudah melakukan registrasi, absen hadir mengikuti acara webinar sampai selesai, dan mengisi link presensi akhir. Yang terakhir, nantikan webinar Scale Up Your Skills setiap bulan dari Latansa Masiro Innovation Center. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Pak Hafid Fitra Habibi, selaku dosen STI Latansa Masiro sekaligus narasumber seminar kita hari ini. Yang terhormat kepada Pak Haji Yulikus Partono, selaku Ketua Latansa Masiro Innovation Center. Yang terhormat kepada Pak Abdul Rahim, selaku Kepala Bagian Kari Center. Dan Bapak Ibu rekan-rekan semua peserta webinar pada pagi ini yang berbahagia. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, webinar dan tanya jawab. Yang keempat, sesi foto bersama. Lalu yang terakhir, penutup. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Rahim selaku Kepala Bagian Kari Center, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Yulikus Partono MKom, Ketua Latansa Masiro Innovation Center, yang senantiasa membimbing kami segenap kru untuk melaksanakan webinar dari awal sampai akhir. Dan ini adalah webinar yang ketiga. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Hafid Fitra Habibi, dosen STI Latansa Masiro, sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini dengan tema perkembangan PSAK terbaru, PSAK 71, 72, 73, dan dampaknya untuk lulusan S1 STI Latansa Masiro. Mahasiswa-mahasiswi Latansa Masiro peserta webinar yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit sambutan berkaitan dengan apa sih Latansa Masiro Innovation Center. Latansa Masiro Innovation Center adalah program inovasi kami, di mana dalam Latansa Masiro Innovation Center ini kami punya 3 struktural program untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia mahasiswa dan alumni. Di antaranya 1, Career Center, di mana tagline-nya adalah sahabat karir Anda. Di Career Center kita akan membuat pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan mahasiswa merencanakan karir, membimbing karir untuk mencapai karir yang gemilang setelah lulus atau setelah menjadi alumni. Kemudian yang kedua adalah Entrepreneur Center. Kalau ini tagline-nya jadi pengusaha sebelum wisuda. Kemarin juga sudah kita saksikan webinar bisnis plan, di mana itu juga salah satu dari program dari Entrepreneur Center, di mana kita harapkan bahwasanya mahasiswa-mahasiswa menjadi pengusaha sebelum wisuda.
ataupun setelah lulus menjadi pengusaha. Yang terakhir adalah learning center. Learning center adalah fokus kami adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai skill, keahlian, baik di bidang program studi yang diambil maupun kebutuhan-kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi ini tiga struktural program kerja ini kami harapkan Career Center, Entrepreneur Center, dan Learning Center dapat membantu mahasiswa dan alumni dalam meraih masa depan yang sukses. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti webinar sampai dengan selesai tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Rahim. Selanjutnya kita langsung kepada acara inti kita pada pagi ini, yaitu seminar online tentang perkembangan PSAK terbaru PSK 717273 dan dampaknya untuk lulusan S1 STI Latan Samasiro yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Pak Hafid Fitra Habibi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Saya ya sudah lama kepingin sharing sebenarnya tentang perkembangan akuntansi standar yang terbaru ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin masa kini dan masa depan. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih hari ini nih. Hari ini dari kemarin Jakarta hujan deras sekali ya. Jadi di depan saya ini rumah lingkungan udah dikepung banjir dan saat ini rumah saya mati lampu gitu. Jadi mungkin jaringan koneksinya agak terganggu, tapi saya usahakan memberikan yang terbaik buat teman-teman sekalian di sini. Formatnya yang akan saya bawakan adalah format tanya jawab ya, kita diskusi. Karena ini penting sekali buat teman-teman ketahui, karena ini akan merubah cara kita untuk berakuntansi di masa depan. Baik, kita mulai ya. Nah, kemarin saya sudah share materi ya, kalau nggak salah. Semua teman-teman sudah pegang ya. Jadi ini adalah materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Ibu Dini sebagai moderator nanti bisa diberikan 1 atau 2 orang untuk langsung bertanya gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa saya nanti jangan lupa ininya ya, absennya ya, karena nanti kalau absen dapat nilai tambahan seperti itu. Baik, kita mulai ya, langsung ke materi. Perkenalkan, nama saya adalah Hafid Fitra Habibi. Saya dulu berkuliah 2 di BINUS. Saya ngambil akuntansi dan manajemen informatik. Jadi gelar saya SESCOM. Nah, dulu itu ketika saya ngambil sarjana akuntansi dan sarjana informatika itu pikirannya cuma satu ya, bahwa saya melihat di masa depan itu akuntansi itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya komputer. Dan memang terbukti bahwa sekarang seluruh kegiatan kita itu, seluruh berakuntansi kita dan seluruh bisnis kita itu sekarang bergantung sekali dengan komputer. Seperti sekarang meskipun ada pandemi, meskipun hujan deras, meskipun segalanya kita masih bisa berjumpa di sini dengan melalui Zoom. Nah, ini sebenarnya kemajuan yang kita harus antisipasi teman-teman. Gitu. Dan saya sudah memberikan contoh bahwa saya mengantisipasi di waktu saya berkuliah dulu dengan mengambil 2 jurusan, akuntansi dan informatik. Kemudian setelah itu saya melanjutkan ke profesi akuntan di UI, jadi saya dapat gelar AK di situ. Kemudian ngambil sertifikat profesional. Ada 2 yang saya ambil adalah Chartered Akuntan CA, itu di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian CPA. CPA itu di IAPI. Nah, buat teman-teman yang mau berpraktik menjadi akuntan publik itu harus mengambil gelar CPA ya sekarang ya. Gitu. Dan itu ujiannya lumayan mengerikan. Gitu. Saat ini saya partner di kantor akuntan dan hobinya ngajar. Gitu. Jadi saya di STI Latan saya itu hobi sebenarnya. Gitu.
Nah, kalau teman-teman mau lihat kontak saya, silahkan di screen di QR. Nanti di sini ada QR-nya ya. Jadi di QR ini nanti teman-teman bisa download materi atau download informasi yang lebih lanjut, sehingga bisa untuk teman-teman yang mau mendalami. Seperti itu. Kemudian kita langsung pembahasan materi. Nah, ini adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kok PSAK itu berubah. Sekarang kita berakuntansi itu harus ada standarnya ya. Standar kita itu adalah PSAK, Pedoman Standar Akuntansi Publik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di akhir-akhir ini standar akuntansi kita itu sangat berubah dengan sangat cepat. Nah, kenapa kok akuntansi ini berubah dengan sangat cepat? Yang pertama adalah adanya perubahan dari lingkungan. Lingkungan yang berubah akibat dari persaingan bisnis. Dulu orang-orang luar negeri kalau mau berbisnis di Indonesia susah ya, harus ada izinnya segala macam. Perizinannya juga kita bisa atur. Sekarang orang nggak pakai izin udah bisa langsung berbisnis. Netflix itu perusahaan Amerika, dia tinggal buka website, dia kuatin pemasarannya, langsung dia bisa berbisnis di Indonesia tanpa dia membuka kantor di Indonesia. Seperti itu. Sehingga sekat-sekat dari antar negara itu semakin menghilang. Kemudian juga adanya tuntutan dari ekonomi global, di mana sekarang seluruh dunia itu mulai berkompetisi dengan sangat keras. Jadi ada suatu perusahaan multinasional, itu accounting-nya orang-orang Filipina, diambil dari Filipina, di outsource semua ke Filipina. IT-nya semua dari India, di IT semua dari India. Sehingga kalau kita tidak bisa merespon atas perubahan lingkungan yang sangat cepat ini, kita akan kehilangan momentum dan kehilangan persaingan. Itu yang nomor satu, perubahan lingkungan. Yang kedua adalah adanya respon dari pemerintah akibat dari perubahan lingkungan ini. Akibat dari perubahan lingkungan ada yang namanya perubahan peraturan. Apa aja yang kira-kira yang berubah? Yang jelas kelihatan adalah Omnibus Law, adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ini diharapkan bisa menjadi suatu terobosan untuk pemerintah memudahkan kita dalam melakukan proses bisnis dan persaingan di global. Kemudian juga adanya restrukturisasi perpajakan. Salah satu hal yang menjadi hambatan kita berbisnis adalah perpajakan. Dan Indonesia ternyata menjadi salah satu dari negara dengan tarif pajak yang kurang kompetitif. Sehingga pemerintah sekarang terus-menerus melakukan terobosan untuk membuat perpajakan itu menjadi lebih kompetitif. Itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 itu nanti adanya RUU Pelaporan Keuangan ya. Ini nanti akan saya bahas sedikit. Nah, ini dari respon pemerintah. Kemudian dari sini ada tuntutan juga dari investor. Investor kepingin kalau saya invest di Amerika, saya invest di Singapura, saya invest di Malaysia, saya invest di Hong Kong, sama dengan saya invest di Indonesia. Sehingga standarnya harus sama, penyatuan standar. Jadi laporan keuangan kita yang kita buat di Indonesia harus bisa dibaca sama dengan dan dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain di negara-negara yang lain. Itu yang nomor 1. Yang kedua, yang paling susah adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya. Ini ada fair and market value, kemudian forward looking, kemudian laporan keuangan juga harus informatif. Kemudian laporan keuangan juga harus menyatakan keadaan yang sebenarnya, faithful representativeness. Nah, ketiga komponen ini direspon oleh standar akuntansi untuk merubah standar, kemudian mendefinisi ulang istilah-istilah penting dalam bisnis, kemudian perubahan perlakuan dan penyajian. Nah, ini sebenarnya diproyeksikan untuk bisa diimplementasi dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Ternyata hal ini harus berjalan di 2020. Kenapa seperti itu? Adanya akselerasi perubahan. Yang pertama adalah ketika era Trump ada perang dagang antara Amerika dengan Cina, menyebabkan banyaknya terjadi tarif, banyaknya terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat.
Salah satu contohnya adalah Huawei ya. Huawei sampai sekarang di-ban sama Google. Jadi Huawei itu tidak bisa menggunakan produk-produk dari Google dari Amerika seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adanya wabah coronavirus. Jadi teman-teman dari dulu itu sebenarnya pemerintah termasuk dinas pendidikan itu kepingin mengimplementasi yang namanya remote learning. Remote learning. Nah itu implementasinya nggak pernah jalan dengan baik ya. Tapi ketika terjadi wabah coronavirus ini, mau nggak mau sekarang semua orang harus bisa melakukan distance learning. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus mulai berevolusi ke sini. Kemudian adanya revolusi industri, pasar global, kemudian yang ini yang jelas nih, AEOI. AEOI itu adalah Automatic Exchange of Information, bahan terorisme. Ini adalah akseleran perubahan dari revolusi akuntansi ini. Dan hal-hal ini menyebabkan standar kita lebih cepat lagi untuk berevolusi, lebih cepat lagi untuk berubah. Seperti itu. Baik, kalau saya terlalu cepat ngomongnya, silahkan di komen ya, Pak, saya kurang jelas apa segala macam, silahkan nanti kita bisa kita bisa langsung diskusikan atau kita tunggu sampai ini selesai, seperti itu. Raise hand, ada yang bertanya, silahkan. Oh enggak ya, kepencet ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang terjadi di 2020 ke depan? Nah, tahun ini kita 2020 ya, sudah 2021 nih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi dari tahun 2020 kemarin dan akan terjadi ke depan. Gitu. Yang sekarang akan terjadi adalah yang nomor 1 sedang dibahasnya Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Jadi nanti sekarang ini belum ada kewajiban untuk perusahaan untuk membuat laporan keuangan ya. Nantinya akan ada kewajiban untuk setiap entitas ekonomi untuk membuat laporan keuangan. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah semakin gencar untuk mengutip pajak sebagai penerimaan negara. Jadi dulu ketika saya masih SD, SMP, SMA gitu, dikatakan bahwa Indonesia itu termasuk salah satu dari negara OPEC, yaitu adalah organisasi pengekspor migas terbesar di dunia. Lama-kelamaan kita sudah nggak punya lagi migas. Sehingga kita mau nggak mau harus bergantung pada diri kita sendiri untuk bisa membangun negara ini. Oleh sebab itu, penerimaan pajak sekarang menjadi nomor 1 yang diharapkan oleh pemerintah dalam mendapatkan pendapatan. Oleh sebab itu, ke depannya pemerintah akan semakin gencar dalam mengutip pajak. Sebagai dasar pengutipan pajak, diperlukan suatu pencatatan transaksi keuangan, yaitu laporan keuangan. Disitulah pentingnya undang-undang pelaporan keuangan ini dibuat. Nah, teman-teman, akibat dari kita seluruh perusahaan wajib untuk membuat laporan keuangan, maka akan meningkat nih peran profesi terkait laporan keuangan, seperti akuntan dan konsultan pajak. Ini dia, nomor 2. Yang nomor 3, ke kalian adalah, kalau kalian bisa lulus dengan kompeten, maka lapangan pekerjaan untuk lulusan S1 akan semakin terbuka. Kenapa begitu, Pak? Karena ada undang-undang pelaporan keuangan yang mewajibkan seluruh entitas ekonomi untuk membuat pembukuan. Bayangin, semua toko, semua kios, semua perusahaan wajib untuk bikin laporan keuangan. Siapa yang akan melakukan pembukuan itu? Teman-teman nanti yang akan lulus dengan kompetensi yang semakin tinggi. Gitu. Ya, disinilah diharapkan teman-teman bisa lulus dengan baik supaya bisa mengisi kekosongan itu. Nah, kalau kalian lulus saja nggak kompeten gimana? Gitu. Ya nanti juga nggak bisa menjawab tuntutan dari pasar itu. Jadi meskipun pasarnya terbuka,
lowongannya banyak, tapi kita nggak bisa ngisi karena kita tidak kompeten. Disinilah pentingnya teman-teman dalam berkuliah itu memaksakan dan memaksimalkan diri untuk menjadi pribadi lulusan yang kompeten, untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ada di pasar, seperti itu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah akan berubahnya standar lain terkait dengan perubahan lingkungan bisnis dan revolusi akuntansi. Berubahnya standar audit dan berubahnya interaksi dengan peraturan-peraturan. Adanya perubahan peraturan-peraturan. Nah, kedua hal ini merupakan peluang dan juga tantangan bagi pelaku bisnis dan kalian profesi akuntansi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanya, silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini adalah peluang masa depan. Saya ambil dari slide ini dari ketika kita rapat anggota terbuka di profesi CPA. Ini akuntan publik itu kedepannya seperti apa sih peluang dan tantangannya di masa depan. Jadi menurut laporan keuangan tahunan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, jumlah WP seluruhnya, jumlah WP wajib pajak seluruhnya adalah 42 juta WP. Jumlah pribadi adalah terdiri atas jumlah pribadi 38,7, sedangkan jumlah badan 3,3 juta. Dari angka ini, yang 54.000 WP. Sisanya kemana nih? Sisanya berarti belum melapor, belum membuat pembukuan. Jadi sisanya ini belum membuat pembukuan dan belum mampu untuk melapor. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini, dari 854.000 WP ini, yang diaudit yang menggunakan jasa akuntan cuma 52.000. Jadi cuma sedikit sekali. Artinya apa? Artinya sangat terbuka peluang kita di masa depan untuk menjadi profesi akuntansi. Makin terbuka peluang sektor pelaporan keuangan seperti chartered akuntan, seperti CPA, seperti konsultan pajak bersertifikat, penilai dan aktuaria. Nah, teman-teman di sini juga harus mulai mengerti ya profesi apa saja yang akan terjadi setelah kalian lulus di SAK itu. Sehingga teman-teman nantinya bisa menjawab tantangan pasar yang akan semakin terbuka seperti itu. Diharapkan dengan teman-teman mengerti, maka teman-teman yang nanti akan mengisi, jangan orang lain. Jadi meskipun pasarnya terbuka, tapi kalau teman-teman kalah dalam bersaing, maka celah-celah pasar itu akan diisi oleh orang-orang lain yang lebih kompeten daripada teman-teman sekalian. Ini adalah peluang masa depan. Saya pause di sini karena ini adalah bagian pertama dari presentasi saya. Bagian kedua akan masuk ke revolusi akuntansi. Apakah ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke dalam bagian revolusi akuntansi? Silahkan. Silahkan Bu Dini, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau malu, silahkan di teks aja. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar aja ya. Ya. Oh, ini masih absen aja ya di kolom komentar ya? Nggak ada. Iya, Pak. Dilanjut dulu aja, Pak. Oh, dilanjut dulu ya. Baik. Baik ya, Bu Dini ya. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua dari presentasi saya adalah revolusi akuntansi. Revolusi akuntansi yang kita akan bahas adalah pertama, standar akuntansi keuangan Indonesia, yang kedua, perkembangan standar internasional, dan ketiga adalah perkembangan standar audit.
Baik, ini adalah ringkasan dari seluruh perubahan revolusi standar. Pertama adalah dari level laporan keuangan, penghapusan PSAK 45 diganti dengan ISAK 35. Jadi PSAK 45 itu adalah pelaporan nirlaba ya, pelaporan untuk organisasi nirlaba. Itu dihapus standarnya, diganti dengan ISAK 35. Nah ini dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa akuntansi nirlaba sekarang tidak lagi mempunyai standar khusus. Gitu. Jadi dia sesuai dengan standar umum yang berlaku seperti itu. Terus yang kedua, selain dari level laporan keuangan, ada aset. Aset berubah, mendefinisi uang aset. Yang pertama adalah aset keuangan, ada di PSAK 71 dan 68. Aset hak guna, ini baru ya. Jadi kalau teman-teman melihat di laporan keuangan tahun 2019 ke bawah, nggak ada tuh di dalam neracanya ada aset hak guna, karena ini baru 2020 ke depan. Aset hak guna ini baru berjalan ketika PSAK 73 diimplement. Dan diimplementnya adalah di tahun 2020. Kemudian perubahan di kewajiban dampak dari PSAK 71. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah ekuitas, tidak ada perubahan signifikan kecuali dampak implementasi PSAK ISAK 35. Ekuitas nggak diotak-atik. Pendapatan adalah dirubah di dalam PSAK 72. Imbalan kerja PSAK 24 akan terdampak pada penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga akuntan juga bingung gimana cara implementasi Undang-Undang Cipta Kerja karena juklek-juknisnya belum jelas. Kemudian perpajakan dan pajak tangguhan PSAK 46 ini akan berdampak pada Omnibus Law. Akan berdampak lagi satu lagi kepada undang-undang khusus dan aturan-aturan khusus terkait dengan corona. Sehingga ini semua sebenarnya yang akan berubah di akuntansi. Pak, ini berarti seluruh laporan keuangan dong, Pak. Aset kan ada di neraca. Kewajiban kan ada di PSAK, kewajiban kan ada di neraca, ekuitas ada di neraca. Ini berubah. Ini berubah. Pendapatan ada di laba rugi. Loh, berarti seluruh laporan keuangan berubah dong. Betul. Seluruh laporan keuangan berubah dimulai dari tahun 2020. Jadi khawatirnya kami adalah ketika Anda lulus, ilmu kalian itu udah nggak kepake lagi. Ilmu kalian itu sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman seperti itu. Nah, hari ini adalah sebagai memberikan gambaran pada teman-teman apa saja di masa depan, seperti itu. Untuk belajar dengan lebih giat, dengan lebih mendalam, sangat baik ya apabila teman-teman lulus dibekali dengan ilmu-ilmu yang paling mutakhir, yang paling canggih, sehingga bisa mengalahkan semuanya yang lain gitu. Nanti kalau teman-teman ditanya, kamu mau jadi akuntan di sini? Iya Pak. Kamu tahu nggak PSAK 717273? Tahu sih Pak, pernah saya dikasih tahu sama dosen saya gitu. Nah, itu lebih bagus daripada bilang, wah saya nggak tahu Pak. Nah, tapi yang paling bagus adalah, PSAK 71 itu ini Pak, PSAK 72 itu ini Pak, PSAK 73 itu ini Pak. Wah itu yang paling bagus seperti itu. Ya, jadi harapan saya adalah teman-teman bisa lebih menggali dari kemajuan-kemajuan standar ini seperti ini. Kemudian juga ada perubahan paradigma dari prinsip akuntansi. Jadi prinsip akuntansi dulunya historical cost menjadi market atau fair value. Contohnya adalah ketika kita beli aset. Ketika kita beli aset, saya beli mouse, harganya 500.000 misalnya. Dicatat di neraca saya ya 500.000 ketika pembelian. Itu adalah historical cost. Nah, sekarang akuntansi bilang, neraca bilang, loh kalau gitu harganya tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya dong.
Gitu. Akibatnya terjadi perpindahan dari historical cost menjadi market atau fair value. PSAK-nya PSAK 68. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, dari yang bersifat historis menjadi pendekatan futuristik. Jadi teman-teman akuntan itu sekarang diminta untuk menjadi cenayang. Dia bilang seperti ini, Pak, bisa nggak kamu mencatat kira-kira di masa depan nih perusahaan ini untung apa rugi? Nah, seperti itu. Jadi diminta untuk futuristik. PSAK 71. Contohnya yang paling gampang adalah piutang ya. Jadi kita diminta untuk menjadi cenayang untuk bisa memberikan informasi kepada pembaca. Kira-kira bisnis ini masa depan menguntungkan apa enggak? Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengedepankan prinsip pengendalian. Ini ada di kombinasi bisnis dan ada di pendapatan di PSAK 72. Ini yang nomor 1. Dan yang nomor 2 adalah perubahan tata cara pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Definisi ulang dari pendapatan, dari sewa, dari instrumen investasi, dan dari aset. Jadi berubah nih pendapatan ini. Definisinya apa, perubahan itu berubah. Sewa itu apa nanti berubah. Instrumen investasi itu apa akan berubah. Aset apa itu apa akan berubah. Lebih-lebih dengan diterbitkannya 3 PSAK kembar ini. Oke. Nah, teman-teman, nanti ketika saya membahas PSAK 717273, saya minta kita diskusi ya, karena kalau nggak diskusi, nanti nggak hidup nih diskusi kita. Jadi saya nanti kayak ngomong sendirian gitu ya. Ya, Pak. Oke? Oke nggak? Oke, Pak. Oke ya. Oke, sip. Nah, di masa depan standar akan berubah seperti ini. Jadi kita punya standar akuntansi itu ada 5 standar ya. Standar akuntansi itu ada 5. Ada PSAK, ada etap, ada UMKM, ada syariah, dan ada standar akuntansi pemerintahan Indonesia, ada 5. Gitu. Nah, sekarang yang sesuai dengan internasional adalah yang PSAK. Nah, kedepannya katanya Ibu Rika Suzuki ya, Ibu Rika Suzuki ini adalah member di akuntansi internasional, standar akuntansi internasional. Dia bilang akan merubah standar yang tadi itu, yang UMKM dan etap itu menjadi internasional. Jadi UMKM kita nantinya, kemudian standar-standar untuk pengusaha kecil, standar SAK. Itu yang nomor 1. Ini yang paling penting. Ini adalah poinnya yang paling penting. Gitu. Sehingga nantinya nggak ada standar gampang dan standar susah. Semua standar akan susah. Semua standar akan susah. Gitu. Kalau begini saya mau nanya sama teman-teman. Teman-teman, menurut teman-teman yang diajarkan sama dosen kalian sesuai dengan kurikulum, sepanjang kalian perkuliahan sampai dengan sarjana akuntansi, standar mana yang diajarin sama dosen kalian? Standar SAK kah? Standar etap kah? Standar UMKM kah? Standar syariah kah? Atau standar akuntansi pemerintahan kah? Yang mana yang kira-kira yang diajarin sama dosen kalian? Dosen kalian hanya mengajarkan paling standar ini ya, standar standar etap ya. Jadi kalian tidak belajar PSAK. Ini tercermin dengan tidak ada dosen kalian yang mengajari kalian PSAK berapa sih, atau menyuruh untuk kalian untuk membuka PSAK. Nggak ada seperti itu. Nah, di sini saya juga mulai mengenalkan kepada teman-teman bahwa ke depannya seluruh pembukuan akan mengikuti standar internasional. Disinilah pentingnya teman-teman untuk mengenal PSAK kita. Seperti itu. Yang nomor 2, setelah terjadinya perubahan di standar
internasional. Yang nomor 2 adalah perubahan atas bisnis kombinasi. Bisnis kombinasi. Ini bisnis kombinasi. Impairment ini terjadi akibat kombinasi bisnis, di sini ada kombinasi bisnis. Sustainability juga terjadi akibat dari kita melakukan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, seperti itu. Ini dia kombinasi bisnis. Jadi sampai dengan 2021 akan terjadi perubahan di standar UMKM, standar etap, dan juga bisnis kombinasi, seperti itu. Untuk lebih lanjut, kalian bisa scan ini ya, bisa scan QR code ini untuk mendapatkan dokumen dari Ibu Rika Suzuki. Seperti itu. Kalau kalian kepingin lebih lanjut untuk mendalami materi ini. Kemudian apa yang berubah di PSAK kita? Ini yang berubah di PSAK kita nanti. Ya, karena sangat teknis, saya kasih lihat aja bahwa yang pertama ada mengetahui apa sih yang disajikan di laporan keuangan. Artinya semua orang adalah seluruh dunia ya, gitu. Seluruh dunia sama nih. Kemudian ini yang tadi saya bilang bahwa small and medium enterprise ini UMKM dan etap akan dikonversi konvergen ke IFRS sehingga nggak ada lagi standar gampang, standar susah, semuanya susah. Kemudian yang terakhir adalah goodwill dan kombinasi bisnis. Ini goodwill, ini kombinasi bisnis. QR code di sini supaya kalian bisa mendownload materi. Kemudian standar apa lagi yang berubah adalah standar perubahan audit. Jadi standar akuntansinya berubah, standar auditnya juga berubah. Ini adalah contoh, bukan contoh ya, semua list standar yang berubah. Dan teman-teman bisa mendownload standar-standar ini gratis ya. Silahkan di-scan di QR code ini. Seperti itu. Baik, ini sudah masuk ke dalam segmen saya ke nomor 2. Belum ada yang diskusi ya? Belum, Pak. Belum ada yang diskusi ya? Oke. Mohon izin materi bisa di-share ke Mas Sarju, oke. Nanti saya kasih QR code-nya ya di akhir presentasi sehingga kalian bisa scan pakai handphone kalian dan bisa download. Seperti itu. Baik, kita masuk ke segmen kita nomor 3. Ini adalah review PSAK. Di sini saya akan memberikan beberapa diskusi dan saya nggak maju kalau dan teorinya dan apa namanya presentasinya akan berhenti di situ sampai teman-teman memberikan feedback ke saya ya. Jadi diminta ada feedbacknya dari teman-teman. Baik, yang nomor 1, definisi instrumen keuangan. Apa sih instrumen keuangan itu? Kenapa sih penting banget instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan itu apa? Instrumen keuangan itu adalah semua kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi entitas dan kewajiban. Jadi semua aset dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas. Jadi neraca dong, Pak. Iya, neraca. Berarti PSAK 71 terkena pada seluruh perusahaan dong. Iya dong. Kan perusahaan punya kas. Punya kas kan? Punya. Punya modal saham kan? Pasti ada lah modal saham. Hak kontraktual nih pasti, ini kayaknya nggak ada Pak, hak kontraktual. Yakin kamu hak kontraktual itu nggak ada? Teman-teman, piutang itu didapat dari apa sih? Yang pertama dari hasil berdagang, Pak. Jadi kalau saya berdagang, dagangan saya belum dibayar, maka itu jadi piutang. Saya nyatetnya piutang pada penjualan. Oke, benar. Itu benar sekali. Jadi yang nomor 1, piutang itu adalah timbul akibat dari penjualan. Betul ya? Betul. Yang nomor 2, piutang bisa timbul akibat dari kontraktual. Kontraktual maksudnya apa, Pak? Misalnya nih, saya kasih contoh satu orang ya. Misalnya Siti Ipah Kopipah nggak punya uang, mau pulang. Pak, saya mau pulang, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Terus, saya pinjam uang ya, Pak ya.
besok saya ganti. Oke, saya pinjamkan uangnya. Adakah di situ penjualan? Nggak ada penjualan ya, nggak ada penjualan di situ. Tapi ada piutang. Berarti piutang itu bukan timbul akibat dari penjualan. Piutang itu timbul akibat saya dan Siti Ipah Kopipah berkontrak bahwa saya akan membantu Siti Ipah Kopipah untuk dia pulang dan Siti Ipah Kopipah akan mengembalikan uang ke saya. Itulah yang namanya hak kontraktual. Oke, mengerti nggak? Mengerti ya? Jadi ada tuh di dalam perusahaan yang namanya hak kontraktual. Ya. Kemudian apalagi menukarkan aset dan kewajiban. Nah, ini berbahaya ini. Jadi kalau saya minjemin uang itu bisa dua cara kalau saya minjemin uang. Yang pertama, katanya PSAK 71 ya. Katanya PSAK 71, kalau saya minjemin uang, saya minjemin memang bermaksud untuk meminta orang itu mengembalikan pokok dan bunga. Ya, tadi seperti tadi, saya minjemin uang ke Siti Ipah Kopipah. Maksud saya adalah nanti Siti Ipah Kopipah mengembalikan ke saya pokoknya dan bunganya. Clear ya? Clear nggak? Clear. Oke. Nah, ada yang nomor 2 nih. Saya pinjam nama lagi ya. Saya pinjam namanya Lestari Andriani, boleh ya? Gitu. Saya sebenarnya ada seneng sama sama Lestari Andriani. Cuman Lestari Andriani nggak mau sama saya. Supaya saya mendapatkan Lestari Andriani, saya minjemin uang ke bapaknya Lestari Andriani. Bapaknya Lestari Andriani butuh duit nggak? Butuh. Berapa? 5 juta. Nih saya kasih 100 juta. Saya tahu bahwa orang tua dari Lestari Andriani tidak bisa mengembalikan uang itu. Dan sengaja saya kasih uang itu supaya dia tidak bisa mengembalikan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tujuan saya adalah untuk menukarkan utang itu dengan restunya Bapak itu untuk menikahi Lestari Andriani. Ini terjadi ya. Terjadi di Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya itu bisa dinikahi oleh Datuk Maringgi karena Datuk Maringgi menukarkan aset keuangan menjadi menjadi aset seperti itu. Ya, jadi ini adalah toksik. Ini adalah piutang yang toksik. Piutang yang ini menukarkan aset dan kewajiban. Seperti itu. Ini banyak terjadi di pelosok-pelosok sampai sekarang ya. Dari zaman Datuk Maringgi sampai sekarang masih ada. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah kontrak atas instrumen ekuitas. Ini kalian akan belajar di akuntansi lanjut. Ada yang namanya instrumen derivatif, ada instrumen yang non-derivatif. Instrumen derivatif itu misalnya kayak swap, kayak options. Pernah dengar nggak? Swap options. Nggak tahu Pak. Saya nyerah aja Pak kalau akuntansi lanjutan Pak. Udah deh, yang penting lulus lah. Mau apa kek? Mau dapat D deh, dapat D. Oh ya udah kalau begitu. Ya udah. kita nggak bahas deh kalau gitu deh. Yang ini deh ya. Soalnya nanti sampai sini aja. Oke. Baik, saya lanjut. Dampak dari PSAK 71. Dampak dari PSAK 71 adalah menggantikan PSAK 55. Aduh Pak, saya PSAK 55 aja nggak tahu Pak. Saya bisa itu ada krisis moneter. Krisis moneter di mana rupiah dari 2.500 ketika itu berubah menjadi 15.000. Rupiah ke US dollar dari 2.500 berubah jadi 15.000. Akibatnya banyak sekali pengusaha kita yang punya hutang dengan kurs US dollar nggak kuat untuk bayar hutangnya karena dari 2.500 menjadi 15.000. Nah, diterbitkanlah PSAK 50 ketika itu judulnya adalah 5055, judulnya adalah instrumen derivatif dan lindung nilai. Nah, instrumen derivatif dan lindung nilai ini sebagai jawaban atas krisis moneter tahun 98. Nah, setelah itu
situasi berubah, krisis sudah berlalu, sehingga PSAK ini diganti dengan instrumen investasi. Dibuatlah 3 PSAK untuk mengurusi instrumen investasi, yaitu PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Seiring perkembangan zaman, PSAK ini digabung jadi satu, menjadi PSAK, dan digabung jadi satu, dan diupdate sehingga dihapus dan menjadi PSAK 71. Bedanya apa dari PSAK 55 dan PSAK 71? Bedanya adalah ekspektasi, salah satunya adalah ini di masa mendatang. Contoh yang paling gampang adalah piutang ya. Teman-teman, saya yakin teman-teman diajarin bagaimana cara mencadangkan piutang, kemudian membuat bad debt adalah dengan metode aging. Seberapa tua piutang itu akan mengakibatkan risiko ketidaktertagihan piutangnya menjadi lebih tinggi. Contohnya misalnya tadi saya memberikan pinjaman ke Ibu Siti Ipah Hopipah. Ibu Siti Ipah Hopipah bilangnya minggu depan. Terus minggu depan saya tanya sama beliau. Ibu Siti, udah ada duitnya belum? Belum, Pak. Saya belum ketemu sama orang tua, jadi saya belum bisa bayar ke Bapak. Oke lah. Terus minggu depannya lagi, saya tanya lagi, Ibu Siti udah mau bayar belum? Belum, Pak. Saya ini, saya itu. Semakin lama Ibu Siti tidak membayar, maka kemungkinan piutang itu tidak tertagih semakin tinggi. Lama-lama galakan Ibu Siti daripada saya. Bapak ngapain sih nagih-nagih mulu? Udah kek, segitu doang aja, ribet banget. Lama-lama kayak begitu. Pasti teman-teman pernah sekali 2 kali ketemu sama situasi seperti itu ya. Nah, di akuntansi bilang bahwa itu adalah past experience. PSAK 55 boleh seperti itu. Semakin lama piutang nggak dibayar, maka semakin kecil peluangnya untuk dia lunas. PSAK 71 bilang gini, lah udah tahu loh dari dulu, kalau kamu minjemin orang, itu nggak bakal dibalikin. Tetap aja kamu ngasih, tetap aja nekat untuk ngasih pinjem. Nah, kayak gitu. Jadi PSAK 71 bilang, lu sebenarnya sebelum ngasih udah tahu bahwa itu nggak akan dibayar gitu loh. Jadi PSAK 71 bilang bahwa sebelum kamu ngasih piutang, kamu harus tahu seberapa tingkat si penghutang itu akan bayar ke kamu. Itu namanya adalah expected credit loss. Gitu. Nah, di zaman corona ini, semakin banyak orang yang nggak mampu bayar utang. Kenapa? Karena banyak PHK, karena ekonominya turun, karena orang nggak bisa bekerja. Orang kerja nggak boleh. Kan gila, kan? Zaman dulu orang suruh kerja, sekarang orang suruh di rumah. Terus gimana? Anak istri saya gimana, Pak? Emang anak istri saya bisa makan daun? Kan nggak bisa makan daun, Pak. Atau selama kita WFH, selama kita lockdown, anak istri saya juga nggak makan deh. Tidur aja di rumah, nggak makan. Kan nggak bisa. Pagi kudu makan, siang kudu makan, sore kudu makan. Di saat kita nggak boleh kerja, anak-anak juga tetap makan. Nah, ini akibatnya adalah kita nggak mampu untuk bayar kewajiban kita. Sehingga expected credit loss kita semakin jelek. Kredit kita semakin jelek seperti itu. Ngerti ya? PSAK 71 bedanya. Oke. Ya, kalau di rumah begini ya, kalau WFH, jadi apalagi Sabtu dan apalagi di depan agak ada genangan banjir, jadi ada oe-oe, ada istri saya teriak-teriak, ya biasa aja ya. Siap. Dimaklumi aja. Baik, yang kemudian dapat PSAK 71 secara gamblang, ini tadi ya, yang secara gamblang adalah akibat kejadian historis tadi loh. Akibat saya minjemin piutang, dia nggak bayar-bayar, lama-lama makin galakan yang dipinjemin daripada yang minjemin. Ini kudunya lu mestinya udah tahu dari awal. Lu kalau minjemin ke dia,
dia nggak bakal bayar. Nah, itu ya namanya ekspektasi masa depan dari melihat akibat pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Ya, ini saya menginterpretasikan standar dengan bahasa kita. Akuntan harus siap untuk dapat menghitung, mengalokasikan dengan metode expected credit loss. Udah ada tahu belum? Yang tahu belum caranya menghitung dengan ECL, expected credit loss? Ya, kalau ada yang tahu, itu kalian pasti dengan mudah akan dapat kerja di sektor bank. Akan gampang sekali. Kalau kalian bisa mencatat, menghitung metode ECL. Jadi dengan gampangnya kalian akan mendapatkan pekerjaan di sektor perbankan. Ya, karena perbankan wajib untuk menghitung dengan expected credit loss. Apalagi perbankan, kemudian multi finance, kemudian apa namanya, leasing, gadai, semua itu butuh ECL, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke PSAK 72 nih, pendapatan dari kontrak. Pendapatan PSAK 72 ini lebih ngeri lagi daripada yang tadi, teman-teman. PSAK ini menghilangkan semua PSAK lama terkait pendapatan. Pendapatan itu apa sih? Ayo, ada nggak yang ngerti pendapatan itu apa? Ayo, angkat tangan. Ada nggak yang bisa ngasih tahu ke saya? Pendapatan itu apa sih? Ayo, silakan. Ada nggak? Ayo, teman-teman, angkat tangan. Pak, ada nggak? Pak, pendapatan tuh ini. Oke, ada. Nggak ada yang berani. Ya, sayang ya kalau kayak begini nggak mencoba. Kan kita di tengah kelas kan. Aditya. Pak, ada yang bertanya. Ya, silakan. Adilia. Silakan Adilia. Pendapatan itu kayak misal kalau misalkan pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa itu kan didapat dengan kita menjual jasa. Kayak perusahaan jasa itu misalkan bengkel, dia menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kan dia mendapatkan uang. Nah, itu dia yang dinamakan pendapatan. Siap, keren. Keren. Ya, keren. Bagus sekali. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Adilia, keren. Ada lagi? Siapa yang mau menjawab? Apa itu pendapatan? Benar ya, kata Ibu Adilia tadi, pendapatan itu adalah hasil dari kita menjual. Oke. Itu pakai bahasa gaul, Ibu Adilia. Kalau pakai bahasa standar, pendapatan itu adalah ya keadaan akibat terjadinya perpindahan hak dan kewajiban. Perpindahan hak dan kewajiban. Itu adalah pendapatan, ya. Misalnya Adilia udah menikah belum ya? Saya nggak tahu ya. Menikah itu terjadi perpindahan hak dan kewajiban akibat dari terjadinya ijab dan qabul. Saya nikahkan Adilia dengan kamu, nak, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Nah, itu ijab. Itu baru menyerahkan, ya kan? Baru memindahkan hak dari orang tua ke calon mempelai pria. Calon mempelai pria bilang, saya terima nikahnya. Wah, itu sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban. Berarti di situ ada jual beli. Berarti ijab qabul itu adalah jual ya, perpindahan hak dan kewajiban itu adalah jual beli, ya. Jadi kamu nanti jadi objek jual beli loh. Ya, siap-siap jadi objek jual beli. Nah, pendapatan itu katanya PSAK terdiri dari yang pertama itu terjadinya perpindahan antara hak dan kewajiban, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah pendapatan akibat dari kontrak konstruksi, PSAK 34. Ya, kontrak konstruksi itu contohnya apa? Contohnya saya bikin kapal 2 tahun. Baru dibayar lunas tahun kedua. Tahun pertama kan saya bikin, saya harus beli bahan, saya harus bayar karyawan, saya harus bayar macam-macam. Padahal pendapatannya baru tahun depan. Jadi tahun ini saya rugi dong, rugi gede, rugi besar sekali. Kenapa? Nggak ada pendapatan, tapi saya harus ngeluarin gaji, ngeluarin overhead, ngeluarin cat, ngeluarin macam-macam. Padahal pendapatannya nggak baru tahun depan.
Tahun depan saya untungnya gede. Karena biayanya udah terserap dari tahun ini dan tahun depan. Berarti nggak fair dong. Makanya ada PSAK 34. PSAK 34. Apa itu bedanya PSAK sama ISAK? Bedanya apa ya ISAK ini sama PSAK? PSAK itu adalah standarnya, ISAK itu adalah hal-hal yang membuat kamu terisak-isak ya. ISAK itu adalah interpretasi atas SAK, interpretasi atas SAK. Nah, Pak, pendapatan ini katanya Bapak diambil alih, dibuang. Sekarang bukan lagi perpindahan hak dan kewajiban. Terus pendapatan kontrak konstruksi dibuang. Berarti pendapatan itu apa, Pak? PSAK 72 mendefinisi ulang pendapatan. Ya. PSAK 72 mendefinisi ulang pendapatan. Oke? Jadi kata-kata saya yang tadi saya omongin tadi itu salah semua sekarang katanya PSAK 72. Gitu loh. Katanya PSAK 72, ini dia. Ya. Dampak PSAK 72. Oke, ini kata-katanya standar ya. Tadinya adalah rule base menjadi prinsip base. Tadinya gini, Pak, saya kan bukan konstruksi, Pak. Iya, bukan konstruksi. Tapi saya tahun ini nggak bisa nagih, padahal saya kerja. Baru bisa nagih tahun depan. Tapi saya bukan konstruksi. Harusnya, Pak, harusnya saya bisa pakai PSAK 34. Harusnya saya bisa pakai PSAK 34, Pak. Karena saya bisa kerja sekarang, saya baru bisa nagih tahun depan. Tapi kan PSAK 34 cuma buat konstruksi doang, bukan buat perusahaan Bapak. Nah, disinilah terjadi kerancuan standar. Jadi ternyata teman-teman banyak sekali perusahaan di sana itu yang kerja duluan, tapi nggak bisa nagih, nagihnya nanti. Gitu. Banyak sekali seperti itu. Ya, banyak sekali. Contohnya misalnya saya harus bikin pelatihan. Pelatihan ini 4 hari. 4 hari ini dimulai dari tanggal 29, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 26, 27, 27, 28, 29, 30 Desember. 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30 Desember. Tanggal 31 kan libur. Saya udah keluarin biaya, tapi baru dapat duitnya tanggal Januari, tanggal 2 Januari. Tahun depan lagi. Nah, saya nggak ngakui pendapatan dong di laporan keuangannya. Karena pendapatannya baru saya akui tahun depan, bukan tahun ini. Sedangkan biayanya saya akui tahun ini. Padahal saya bukan konstruksi. Nah, jadi rancu kan? Makanya PSAK 72 mengubah cara perlakuan darinya rigid, ini kudu mesti konstruksi, kalau nggak bisa. Diganti dengan prinsip base. Oh, itu seperti ini. Jadi boleh kamu implement seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya. Sehingga PSAK tadi dibuang. Ini nomor 1. Nomor 2, standar ini juga mendefinisi ulang kapan dan bagaimana seharusnya pendapatan diakui dan dicatat. Kapan dan bagaimana. Nah, ada standar yang baru, ada kata-kata baru di sini yang namanya performance obligation. Ini baru ya, akibat dari implementasi PSAK 72. Disinilah kita harus membuka kontrak. Disinilah pentingnya lawyer. Jadi akuntan nggak bisa kerja sendiri, nggak ada lawyer. Lawyer bisa baca kontrak. Pak, ini sebenarnya Bapak nggak bisa membuku pendapatan, Pak. Karena Bapak belum terjadi performance obligation belum terpenuhi. Nah, itu kadang-kadang bahasa kontrak kan susah. Bahasa lawyer susah. Gitu. Makanya saya sering berkonsultasi dengan lawyer terhadap bagaimana cara kita membaca kontrak dan mengakui pendapatan. Nah, di sini juga terjadi 2 pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah, ini dua-duanya ini timbul akibat dari
diimplementasi dan diabsorbnya, diserapnya PSAK 34 dan PSAK 32 seperti itu. Baik, ini adalah PSAK 72. Nah, 73 lebih serem lagi nih. 73 nih. Ini saya minta teman-teman untuk menjawab ya. Ini ada 2 pertanyaan. Jawab, ada 2 orang berarti yang menjawab. Yang pertama, saya adalah pemimpin kantor akuntan. Saya mau nyewa Selasar gedungnya STI Latansa. Tahu kan Selasar ya? STI Latansa itu kalau di depannya tangga itu ada Selasar, tempat duduk-duduk. Itu saya mau sewa di situ sebesar 9 meter persegi selama 2 tahun untuk start rekrutmen. Jadi kalau teman-teman mau kerja di KAP saya, bisa daftar di situ misalnya. Kemudian pihak manajemen STIE dapat memindahkan stand di sekitar kampus selama tidak mempengaruhi luas dengan pertimbangan untuk mempertimbangkan jasa jumlah pengunjung. Jadi gini, kalau ada acara di auditorium, manajemen SDI bilang sama Kak Hafid, pindah sono ke auditorium supaya kamu lebih banyak dapat orang yang mau daftar. Pindah sana. Sama seluas 9 meter persegi, tapi bisa dipindah-pindah. Apakah yang nomor 1 adalah sewa? Pertanyaannya, jawab. Silahkan, siapa yang mau jawab? Ayo dong, jawab dong. Yang nomor 1 dong. Apakah itu sewa dong? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ayo, apakah ini sewa dan kenapa ya? Ayo, kalau nggak ada yang mau jawab, saya nunjuk. Silahkan, ini siapa nih yang gemetaran? Oh, kamu lagi, Adilia. Aduh, oke, silahkan. Silahkan, Adilia. Oh, nggak mau, nggak jadi. Ya udah, kalau nggak ada yang mau jawab, saya nunjuk ya. Adil mau jawab katanya Pak. Silakan, Adil ya. Oh iya, silakan. Serang deh. Pertanyaan yang pertama, itu kan emang udah Ya. dia ketika menyewa Selasar kenapa? Aduh, suaranya nggak kedengeran, Bu Adilia. Saya kasih orang lain dulu ya, yang kedengeran ya. Ya, suaranya nggak kedengeran. Kalau nggak selain Adilia, saya mau nanjak Latansa Masiro Interpretation Center. Ini bukan ya, ini admin ya. Biar lucu aja. Siapa ya yang lucu ya? Saya jawab ya. Yang saya tanya. Wah nih, Mas Egaf nih. Mas Egaf ini dapat nilai salah satu yang dapat nilai terbaik di mata kuliah saya ya. Ayo Mas Egaf, jawab bisa nggak? Mas Egaf. Silakan Mas Egaf. Ntar nilainya di cancel loh, Mas. Iya dong. Wah, nggak mau jawab dia. Oke deh, kalau begitu siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Jadi salah kan nggak saya nilainya nggak dikurangi ya? Nggak apa-apa ya kalau salah ya. Dinda Putri bisa jawab nggak? Ayo, nomor 1. Silakan Mbak Dinda. Ayo. Nggak seru kalau nggak ada yang jawab nggak seru nih, ya kan? Intan Sari Dikasih pancingan, Prof. Oh kasih iya. pancingan, Prof ya. Yang jawabannya terbaik dapat voucher pulsa. Saya kasih handphone. Wow. Oh keren. Saya udah mau ngasih handphone Pak. Bercanda. Ayo siapa yang mau jawab silakan. Ini ada tulisannya menyewa loh. Kap Hafid menyewa Selasar gedung. Pertanyaannya apakah ini sewa apa bukan? Ayo, ini kan pertanyaan jebakan sebenarnya. Ayo siapa? Ayo. Nggak ada yang mau jawab. Aduh. Ayo dong, saya semangat banget loh ini. Pak, saya boleh ngejawab nggak Pak? Ya? Boleh, silahkan. Kalau setahu saya dalam arti kata sewa itu kurang dari, kayak jangka pendeknya itu kurang dari 12 bulan Pak. Kalau dari kata sewa itu. Setahu saya Pak. Ini kan 2 tahun. Dan ya, bernilainya rendah baik. gitu. Dan gitu. Oke bos. Siap, thank you. Siapa lagi yang mau jawab? Ayo, Atin Supriyatin. Bisa jawab nggak?
Ya, nggak seru nih. Ya, nggak seru. Oke dah, kalau gitu lanjut. Yang nomor 2, STI Latansa memanggil PT Kabel untuk memasang fiber optik demi meningkatkan kecepatan internet. PT Kabel menjanjikan spesifikasi khusus untuk STI yang kabelnya secara fisik berbeda. Pak Kabel, Pak saya mau kabelnya yang ini Pak. Bedakan dengan kabel-kabel yang lain. Kenapa begitu Pak STI Latansa? Karena saya udah nyoba pakai yang lain Pak. Kalau kabelnya digabung, koneksinya jelek. Jadi saya harus kabelnya spesifik beda sama yang lain. Sewa apa bukan? Nah, manakah yang di atas adalah sewa? Jawabannya yang nomor 1 bukan sewa. Yang nomor 2 adalah sewa. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau jelas-jelas kontraknya sewa, tapi seperti ini, itu sudah pasti bukan sewa. Loh kalau gitu sewa itu apa Pak? Ini adalah sewa ya. Ini adalah sewa. Disinilah teman-teman harusnya kita sangat sangat berbeda dengan apa yang kalian pelajari sekarang di kampus, ya, sangat berbeda dengan apa yang kalian pelajari di kampus. Yang pertama adalah sewa adalah, ya Allah, ini kok berubah-berubah ya. Oke, sewa itu kalau zaman dulu, kalau orang ngomong sewa, udah pasti sewa. Om, saya pinjam motor dong. Saya pinjam apa sewa? Sewa. Ya udah, berarti kita catatnya pendapatan sewa. Kayak gitu. Sekarang enggak. Sewa itu jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan. Jadi yang pertama adalah adanya hak untuk mengendalikan. Adalah hak untuk mengendalikan. Yang pertama adalah hak untuk mengendalikan. Ya. Yang kedua harus ada asetnya. Yang ketiga harus ada jangka waktunya dan harus ada imbalannya. Jadi harus ada kendalinya. Harus ada asetnya. Harus ada waktunya. Harus ada imbalannya. Jadi bedanya dengan yang kamu pelajari sekarang di kampus adalah adanya hak pengendalian dan adanya aset. Jadi kalau nggak ada asetnya bukan sewa, meskipun ngomongnya sewa. Kalau nggak ada asetnya bukan sewa. Dan harus eksklusif akibat adanya hak pengendalian. Akibat dari eksklusivitas ini ada yang namanya aset hak guna. Nah loh, di sinilah. Saya bikin jurnal untuk penelitian PSAK 73 ini ya, saya bikin jurnal sendiri untuk, saya lagi menyelesaikan, iseng-iseng saya bikin jurnal mengenai ini gitu. Jadi perbedaan yang sangat signifikan adalah dari dua ini. Oke. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Juni, saya kembalikan lagi ke sini sebelum ke situ ya. Kita kembalikan lagi. 2 tahun berarti ada jangka waktunya ya. Selasar adalah asetnya, ada asetnya, tapi pihak manajemen dapat memindahkan. Kalau bisa mindahin berarti kamu nggak eksklusif. Berarti kamu bisa dipindah-pindah ke sana kemari. Berarti itu bukan sewa. Kenapa bukan sewa? Karena tidak eksklusif. Harusnya kalau kamu sewa, kamu nggak bisa dipindah-pindahin selama jangka waktu penyewaan. Contoh nih, kamu nyewa rumah. Terus yang nyewa bisa bilang gini, suatu saat gue bisa pindahin lu ke sana ya kalau saudara gue datang misalnya. Itu bukan sewa. Gitu. Itu adalah service, layanan homestay. Itu bukan sewa. Sewa itu adalah meskipun tetangganya, saudaranya, sedulurnya semua datang ke rumahnya ibu kos, tetap aja kamu kos di situ, tetap aja kamu sewa di situ selama periode kontrak. Jadi kamu nggak bisa digeser-geser, kamu nggak bisa dirubah-rubah selama dipindah-pindah selama periode sewa. Contoh lagi sewa. Saya nyewa kamera ya. Saya nyewa kamera. Pak Hafid, saya sewa kameranya dong. Buat apa? Buat bikin vlog.
Berapa lama? 3 tahun. Oke. Tapi kalau saya sewaktu-waktu butuh, saya boleh pinjem ya. Apakah itu sewa atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena harusnya kalau sewa, selama periode sewa, saya sebagai pemilik ini nggak boleh utak-atik nih aset. Anggap hilang asetnya selama periode sewa. Itulah yang namanya sewa. Menurut PSAK 73, berbeda dengan PSAK yang lama. Ini kriteria sewa gitu loh. Kenapa? Periodenya jelas, asetnya secara fisik berbeda dengan pelanggan lain. Tuh. Jadi nggak bisa dipindah-pindah. PT Kabel nggak bisa pindah-pindahin. Gitu. Jadi sewa. Nah, ini bisa jadi bahan skripsi kamu, dan saya yakin dosen-dosen kamu nggak ada yang ngerti. Saya yakin itu. Ya, jadi kalau kamu bikin skripsi yang aneh gitu loh, yang keren, yang aneh gitu, yang dosen juga nggak ngerti gitu. Ya, jadi kamu pasti lulus dengan A gitu. Dan orang lihat di dalam ijazah kamu nanti skripsinya adalah telaah perbedaan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dan implementasinya di PT ABC. Serem itu mah. Ya, jadi bikin seperti itu skripsinya. Jadi yang keren-keren seperti ini yang dibikin. Yang paling baru yang kamu bikin. Sehingga itu menjadi perbedaan antara kamu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Gitu. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, ini udah mulai lagi nih. Pada tanggal 1 Juni, STIE Latansa menyewakan 1 ruangan kepada KAP Hafid, KAP saya, untuk dijadikan laboratorium audit. Sewa akan berlangsung selama 2 tahun. Ya, kriteria yang pertama, dia harus ada waktunya, berlangsung selama 2 tahun. Ini ada waktunya. Ada biayanya selama 50 juta, ada biayanya, pembayaran di muka. Pertanyaan nomor 1, apakah merupakan transaksi sewa atau bukan? Ya, kenapa? Karena Kap Hafid selama periode sewa menguasai ruangan itu. Di mana ketika saya nyewa, Latansa nggak bisa ngusir saya dari ruangan itu. Nggak bisa bilang, Pak Hafid, saya mau pakai ruangan ini, Bapak geser dulu ke sono. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau dia bisa ngomong seperti itu bukan sewa, itu adalah servis layanan. Ya. Tapi karena selama 1 tahun, selama periode sewa, dia Latansa nggak bisa geser-geser saya, maka ada hak eksklusivitas. Sorry, saya salah hak eksklusivitas. Tidak bisa memindah-mindahkan kap, ya kan? Dan jelas asetnya. Asetnya adalah suatu ruangan di STIE Latansa. Jelas asetnya, jelas hak eksklusivitasnya, jelas waktunya, jelas harganya. Ada 4 yang jelas di sini. Ini sesuai dengan adanya kriteria yang ada di sini ya. 4 tadi. 4 tadi adalah hak eksklusif pengendalian, kemudian aset identifikasian, jangka waktu, dan imbalan. Ada 4 tadi jelas. Baik. Capek juga ya ngomong terus ya. Udah berapa lama ini, Pak? Nggak ada yang nanya, nggak ada yang, aduh capek juga nih. Sebentar, saya minta anak saya untuk ngambil air ya. Kakak, ambil air dong, Kak, ayah, Kak. Oh ya Allah, itu tuh di sana tuh, ambil air. Saya minta break 5 menit ya, Pak ya, untuk minum ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ibu siapa tadi? Sorry. Ibu, saya minta break 5 menit untuk minum. Siap. Ya. Oke, sorry ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin sekiranya bertanya langsung chat di kolom komentar aja ya. Di saat kita berbicara terus, satu gelas ini aja udah enak banget, bener. Oke, kita lanjut ya. Terus bagaimana jurnalnya? Ini sampai jurnalnya aja saya kasih tahu jurnalnya seperti ini ya. Nah, saya punya perhitungannya yang jauh lebih serem daripada ini gitu loh. Jadi seharusnya ini simplify ya. Ini yang paling gampang. Seharusnya ada nilai waktu untuk
dari uangnya. Kita belum hitung nilai waktu untuk uangnya. Jadi di sini bedanya adalah ketika kamu mengimplementasi PSAK 73, ada yang namanya aset hak guna di sini. Di sini nggak ada sewa aset hak guna. Di sini nggak ada sewa hak guna, ya. Tapi di sini saya belum kasih nilai present value of time. Saya belum masukin present value of time. Harusnya ada present value of time-nya. Nah, terus gimana perpajakannya? Nah, pusing kan? Kalau dulu perpajakannya kita akui dari sini. Dari sini, beban sewa pada ini kan, kita bayar sewa, kena pajak PP 23. Sekarang, ayo, beban sewanya di mana? Nggak ada beban sewanya. Ayo, di mana beban sewanya? Ayo, di sini kan utang. Ayo, di mana? Ayo. Ayo, di mana? Ayo, beban sewanya. Nggak ada. Ayo. Terus gimana cara kita nyatet beban sewa, Pak? Sengaja saya bikin pertanyaan seperti ini biar kamu belajar, ya. Biar kamu baca tuh PSAK. Biar kamu mulai mencari gitu. Ya. Jadi Ada yang kalau bertanya kamu nih. mencatatnya seperti ini. Oh iya, ada yang bertanya. Nanya apa, Bu? Silahkan, Bu. Oke, nanti saya bacakan terlebih dahulu dari Mbak Anggraini. Pak mau bertanya yang termasuk aset hak guna itu yang bagaimana ya, Pak? Nah, aset hak guna ini bagaimana ya? Aset hak guna itu adalah aset akibat dari yang punya barang nggak bisa ngutak-ngatik barang yang disewain. Nih, saya punya kamera, ya, kamera ini ya. Saya pinjamkan, saya sewakan ke Ibu Lestari Andriani. Selama Ibu Lestari Andriani menyewa, saya nggak bisa ngutak-ngutik nih barang. Ya, akibat dari saya nggak bisa ngutak-ngutik ini barang, ada yang namanya hak eksklusivitas penggunaan barang. Ini barang punyanya saya apa punyanya Lestari Andriani? Punya saya ya. Tapi saya sebagai yang punya barang tidak bisa pakai nih barang selama periode sewa. Selama periode sewa saya nggak bisa menggunakan barang ini meskipun barang ini punya saya. Itulah yang namanya hak eksklusivitas. Itulah yang namanya hak aset hak guna, AHG. Itulah yang AHG itu. Clear ya buat teman-teman? Clear nih. Ini kalau belajar PSAK 717-773 tuh 3 hari loh harusnya full. Ini saya kasih sekilas-sekilas. Jadi apa namanya manfaatnya supaya teman-teman terbuka pikirannya dan mulai mendalami ilmu yang sekarang lagi belajar. Oh ya, silakan. Bapak, Silakan Om. Silakan. Siapa tadi yang ngomong? Anggraini, Pak. Mbak Anggraini, ya. Oh ya, Anggraini. Silakan. Bapak itu nilai dari aset hak guna itu dapat dari mana? Maksudnya dari harga sewanya kah atau dari yang lain? Oke, good question. Good question. Harusnya saya nggak mau ngasih tahu ya. Oke, 100 juta tuh dapat dari 2 kali 50 juta ya. Ini kan 50 juta kan? Ya, Pak. Ini 100 juta kan? 100 juta dapat dari 2 kali 50 juta. Jadi ini angka ini dibuat jurnal seperti ini selama 2 tahun. Ya. Oke? Ya, kasih, Pak. Oke. Tapi ini salah ya jurnalnya ya, Anggraini. Tapi ini jurnalnya salah. Kok salah, Pak? Iya salah karena 100 juta itu kan nilai nanti ketika jatuh tempo. Nilai sekarangnya nggak 100 juta. Ada discount value of time di situ. Jadi harusnya kamu harus mempertimbangkan bahwa ada nilai sekarang dari 100 juta itu. Sehingga aset hak gunanya bukan 100 juta, tapi discounted value from future values. Seperti itu ya. Disinilah yang saya bilang di bawah sini bahwa menggunakan present value dan bagaimana perpajakannya. Saya sengaja tidak memberikan semuanya kepada teman-teman supaya teman-teman kalau mau mengangkat ini sebagai sesi ya, jadi buka sendiri, cari sendiri ininya. Saya lengkap, perhitungannya saya lengkap, semua teorinya saya lengkap semua. Ya, oke. Baik.
lanjut. Perubahan lain, ini tadi saya sudah singgung, mungkin dia tersinggung ya, PSAK 45 ini mungkin dia tersinggung karena sudah saya singgung tadi di pagi ya. Di awal, saya nggak tahu dia tersinggung apa enggak. PSAK 45 diganti dengan ISAK 35 non-laba. Dari need jadi non. Itu joke yang nggak lucu ya. Itu nggak lucu ya. Pak, itu nggak lucu Pak Garing Pak. Ya udahlah, daripada lo kagak joke kan, daripada diem aja gitu. Ya, ISAK 35. Kenapa kok dicabut? Karena non-laba itu sekarang badan hukumnya itu udah nggak jelas. Contohnya misalnya nih, pemerintahan itu sekarang pakainya PSAK berapa? Atau misalnya misalnya adalah dinas apa ya yang ada di sana ya? Misalnya kamu tahu IAIN Syarif Hidayatullah, tahu kan? IAIN Syarif Hidayatullah itu dulu klien saya ya, IAIN Syarif Hidayatullah itu dia kan dari satuan kerja dari Depak ya, dia bikin Universitas Syarif Hidayatullah itu kan tidak mencari laba. Nah, pakai standar apa? Pakai standar PSAK 45? Enggak, sekarang pakai PSAK murni, makanya dicabut PSAK-nya. Jadi semua entitas yang sifatnya non laba terlepas dari badan hukumnya apa bentuknya, pakailah PSAK. Diterapkan juga untuk etap ini. Kenapa kok dicabut? Karena inkonsistensi dengan PSAK 1. PSAK 1 itu bilang laporan keuangan itu neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan caleg 5. Ya kan? Katanya PSAK 45, neraca, bukan laba rugi dong. Kan kalau kalau non laba kan nggak ada laba ruginya. Kalau kamu bekerja di entitas non laba, nirlaba, kamu bikin laba rugi, berarti dia cari laba dong. Nah, katanya PSAK 45 gitu. Makanya PSAK 45 bilang laporan keuangan itu menyimpang dari PSAK 1. Neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan aktivitas, kemudian arus kas, perubahan ekuitas nggak ada apa enggak? Nggak ada ekuitasnya. Baru caleg. Nah, ini kan pusing kita. Akibatnya ada 2 standar yang berbeda di dalam PSAK. Satunya harus kalah. PSAK 45 lah yang dicabut, diganti dengan ISAK 35. Seperti itu. Baik, tadi yang susahnya kita udah lewatin ya. Kita udah membahas PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, dan ISAK 35. Tuh, bonusnya ISAK 35. Kita akan masuk ke bagian terakhir dari presentasi saya. Pak, berarti tahun depan makin susah dong kita. Tadinya kita ngakui sewa, sekarang nggak ngaku sewa. Tadinya sewa gampang, sekarang harus present value of time. Kita harus ngakuin aset. Kita harus ngakuin aset hak guna. Kita harus begini, begitu. Kita harus ngomong sama lawyer. Kita harus tahu yang namanya performance obligation, kita harus tahu yang namanya ECL. Susah banget, Pak. Saya nggak pernah diajarin nih. Di kampus saya nggak pernah diajarin ECL, Pak. Saya nggak pernah diajarin itu yang namanya aset hak guna. Nggak pernah diajarin, Pak. Saya kasih tahu teman-teman ya, seluruh yang tadi saya kasih tahu kepada teman-teman sudah berlaku di tahun ini.
Sehingga kalau teman-teman nggak bisa mencatat aset hak guna, ilmu kalian nggak kepake. Kalau teman-teman nggak bisa ngitung ECL, ilmu kalian nggak kepake di luar. Kalau teman-teman nggak bisa tahu performance obligation, ilmu kalian nggak kepake di luar. Ya, di balik semua permasalahan pasti ada kemudahan. Kemudahannya apa? Tadi di awal saya kasih tahu bahwa profesi kita ruangnya akan lebih terbuka. Akibat dari adanya RUU, pelaporan usaha, semua entitas bisnis wajib untuk membuat pembukuan. Kalianlah nanti yang akan mengisi posisi-posisi lowong itu untuk membantu mereka untuk membuat pembukuan, membantu mereka untuk membuat pelaporan keuangan, membantu mereka untuk membuat pelaporan perpajakan. Kalianlah orang-orang. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak bisa mencatat aset hak guna, ilmu kamu expired, obsolete. Kalau kamu nggak bisa ECL, ilmu kamu obsolete. Nah, makanya semua masalah pasti ada kemudahannya. Tapi apakah Anda siap? Masalahnya sekarang di Anda nih. Kamu siap apa enggak? Gitu loh. Kamu siap apa enggak? Di mata kuliah saya sengaja memberikan kalian itu tugas yang sangat banyak. Dan mulai berpikir supaya kalian keluar etos kerjanya, supaya kalian mulai belajar mandiri, mulai belajar secara grup. Kenapa? Untuk mempersiapkan kalian bahwa ilmu-ilmu yang ada di dalam buku kalian itu semuanya sudah obsolete. Semuanya sudah lewat. Semuanya tidak bisa menjawab ketika kalian ditanya nanti di interview pekerjaan. Artinya apa? Lulusan S1 sekarang itu diharapkan bisa menjawab tantangan masa depan. Tantangan masa depan loh. Tadi saya kasih tahu ya, tantangan masa depan di akuntansi itu 2020 ke depan, saya udah kasih tahu ya tadi ya, ada gambarnya ya. Kalian bisa nggak menjawab itu? Ya, artinya adalah ilmu yang kalian harus kompetensinya harus sesuai dan meningkatkan soft skill serta etos kerja kalian. Disitulah saya membuat tugas besar. Disitulah saya setiap kali pertemuan bikin kuis. Disitulah saya setiap kali ingin kalian untuk mulai mengekspresikan diri kalian. Di mata kuliah saya, kompetensi dan etos serta soft skill kalian. Di sini yang paling penting. Kita lanjut. Kompetensi yang paling minimum yang kalian harus miliki kalau kalian mau kerja. Kalau kalian mau kerja, minimum harus bisa ini. Kalau nggak bisa ini, jangan. Yang pertama adalah kalian lulus dari akuntansi wajib kudu mesti bisa bikin laporan keuangan standar berdasarkan standar. Problemnya adalah standarnya baru aja berubah, 71, 72, 73 berubah. Nah loh. Jadi harus diupdate standarnya ya. Mata kuliahnya kalian harus bisa nih, akuntansi dasar, akuntansi menengah, akuntansi lanjut, dan teori akuntansi. Ya, ini kudu wajib bisa. Memberi poin krusialnya adalah saya mengenalkan kalian dengan standar. Sekarang lah baru saya obral tuh PSAK semua. Keluarlah semua PSAK. Saya kenalkan kalian dengan standar. Ini loh standar-standar kita ya. Oke. Kemudian yang kedua, di masa depan kalian harus mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan. Setelah kalian bikin laporan keuangan, kalian kudu wajib bisa bikin pajak. Kalau enggak, perusahaan kalian hati-hati akan terkena resiko-resiko perpajakan. Perpajakan dikaitkan dengan pembukuan. Pembukuan kan ini kan? Nah, kalian harus bisa bikin pembukuan perpajakan. Nah, caranya gimana? Ini dia. Undang-Undang Umum Perpajakan, pengaitan transaksi dengan laporan keuangan perpajakan.
Ya, itu yang paling penting. Kalian wajib untuk bisa, kudu wajib bisa. Kalau lulus kalian nggak bisa ini, mendingan kuliah lagi atau ngambil kursus. Ya, mumpung masih ada waktunya, mumpung masih ada dosen yang bisa ditanya, kalian nggak ngerti, saya nggak ngerti akuntansi Pak, tanya, cari, kejar dosennya. Kalau memang perlu untuk pajak saya nggak ngerti Pak, brevet sana, lulusin brevet, dapat brevet A, brevet B, brevet C. Segera kejar, mumpung kalian fokus untuk belajar, belum punya anak, belum punya karir, belum terlambat. Sekarang kejar. Kalau kalian nggak bisa mata kuliah akuntansi dasar menengah belajar pajak, brevet sono, kuliah sono, kejar dosennya, brevet sono, ya, brevet ABC. Oke, lanjut terakhir, bukan terakhir ya, satu lagi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman nih, mumpung masih ada waktu nih, ya kan? Yang pertama, urusin niat untuk meraih masa depan yang jelas. Ini saya kasih tahu loh, masa depan kalian itu seperti apa di depan. Ayo, kurang kudu apa lagi aku. Di mata kuliah saya, tiap kali pertemuan saya udah paksa kalian untuk baca buku. Saya paksa kalian untuk bikin kuis. Saya paksa kalian untuk bikin tugas besar. Harusnya itu keluar dari kesadaran kalian untuk bisa memperbaiki diri. Meluruskan niat untuk meraih suatu masa depan yang jelas. Kalau kalian nggak jelas di kuliah, wah saya udah nggak jelas Pak di kuliah Pak, saya nyerah Pak. Paling nggak kalian jelas di jodoh. Jangan jodoh nggak jelas, gelar pun nggak jelas. Nah, mendingan lu cari yang jelas di tempat lain mungkin ya. Jadi masa depan yang jelas ini bukan masa depan hanya masa depan ini ya, bukan masa depan masalah akademis saja ya, tapi masalah jodoh juga gitu. Jadi kudu jelas semua. Sekarang dijelasin, ya. Yang kedua, investasilah ke masa depan melalui ikut forum, kelompok belajar, UMKM. Saya yakin semua dosen di STIE Latansa ini kalian punya nomor WA-nya. Saya yakin. Tapi kalau nge-WA dosen, pasti kalau nggak protes, Pak, kok nilai saya nggak keluar ya Pak ya? Atau Pak, kok saya nggak absen ya Pak ya? Pak, kok saya... Kenapa nggak diskusi sama dosen? Ayo. Apalagi saya loh, ngasih kesempatan yang selebar-lebarnya untuk kalian untuk berdiskusi dengan saya. Ya. Atau UKM, atau organisasi internal kampus yang mendukung masa depan yang diraih. Gitu loh. Kalian ada grup akuntansi nggak? Coba grup akuntansinya dibuat. Nah, coba tanya sama dosen-dosen, Pak dosen, ada kasus apa nih yang kita bisa diskusikan, segala macam. Sehingga hidup. Sehingga, diskusi ilmiah kita hidup. Ini sebenarnya saya ingin lakukan bahwa jangan sampai diskusi ilmiah itu cuma ada di tatap muka aja ketika perkuliahan, itu sangat sempit. Gitu loh. Bisa nggak kita jadi teman? Jadi kalau kamu misalnya nanya, Anggreni ada masalah nih, tanyanya sama Elena nggak bisa jawab. Waduh, saya nanya sama siapa ya? Nanya sama dosen mungkin. Emang pernah gitu dosen, lu ngapa sih nanya gitu sama gua? Kurang ajar lu ya nanya gitu kan? Nggak pernah kan kayak gitu kan? Nggak pernah ya? Cuman kesungkanan kita aja untuk ngomong. Gitu loh. Ada banyak sekali misalnya lubang-lubang yang kalian di ilmu kalian yang kalian nggak bisa jawab, tapi nggak pernah ditanya karena itu so stupid. Contohnya misalnya, Pak, kas masuk kok debat ya? Kenapa nggak kas masuk kredit ya Pak ya? Boleh nggak Pak kas masuk kredit? Apa di standar wajib Pak kas masuk itu debat Pak? Apa di standar kas masuk itu kredit itu kita di penjara? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kas masuk debat? Nggak ada yang bisa jawab. Tapi itu so stupid. Jadi nggak ada teman-teman yang mengetahui kenapa kok kas masuk itu harus debat. Kenapa nggak kredit? Lah di bank aja kas masuk kredit, Pak. Kenapa saya nggak boleh kas masuk kredit? Ayo, boleh ya kas masuk kredit ya? Boleh aja. Gitu. Di standar emang wajib kas masuk debat? Enggak. Coba aja buka standar. Ya. Oke, baik Pak. Kita udah masuk sesi tanya-jawab. Waduh, iya ya. Belum selesai, ini tinggal 2 lagi ini.
Oke, saya selesaikan. Yang pertama mengikuti seminar organisasi profesi keuangan, kemudian bersungguh-sungguh menyelesaikan, kemudian yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membangun masa depan. Ya, itu ya. Nah, setelah itu terakhir adalah sesi tanya jawab. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Silakan teman-teman kalau mau mendownload bisa di-scan di QR code ini. Saya kembalikan ke Bu siapa tadi? Mohon maaf saya Bu Dini. Bu siapa? Bu Dini ya, Bu Dini, Pak. Bu Dini silakan untuk mengambil alih presentasi saya, silakan. Itu mahasiswa Pak silakan. Hafid loh itu. Oh iya, saya lupa. Silakan Bu Dini, silakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar. Oh ya Pak, ada pertanyaan yang masuk ke saya nih Pak. Yang pertama dari Bu Ruri. Yang pertanyaannya, antisipasi seperti apa sih Pak atau mitigasi resiko seperti apa yang dapat dilakukan lulusan STIE Latansa Masyiro dalam menghadapi perkembangan PSAK terbaru dan dampaknya PSAK 72? Oke, keren banget kata-katanya. Mitigasi, litigasi. Waduh, itu udah kayak lawyer tuh. Jadi bagaimana mungkin bagaimana caranya menanggapi perubahan standar di depan ya kepada teman-teman di Latansa ya. Balik lagi, teman-teman di Latansa harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Tuh, ya. Caranya bagaimana? Ini caranya nih. Ini belum saya geser. Caranya adalah luruskan niat bahwa saya benar-benar mau sekolah, saya mau benar-benar mencari ilmu, kemudian berinvestasi ke masa depan. Kalau ada seminar, bayar. Kalau ada seminar, ikut. Kalau ada seminar, lanjut. Gitu. Karena nggak ada seminar yang tidak berguna ya, nggak ada seminar yang tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat semua. Itu ya. Kemudian seminar itu bisa dari dalam, dari dosen, bisa ikut saya, atau bisa ikut yang lain. Saya sebagai orang yang berprofesi CPA, masih wajib untuk ikut seminar 40 SKP 1 tahun. Kalau si bawah 40 SKP, maka saya akan kena SP. Kalau kena SP, gelar CPA saya dicabut. Saya aja yang udah begini aja kudu belajar, apalagi kalian. Makanya kalian harus ikut seminar profesi, seminar organisasi profesi keuangan atau pendidikan yang lainnya yang diikuti oleh eksternal kampus ya. Terutama tadi kompetensi minimal kalian adalah akuntansi dan perpajakan. Perpajakan mungkin nggak ada di Latansa, mungkin nggak ada brevet. Kalian ikutlah brevet keluar. Nggak mahal kok. Apalagi pandemi. Pandemi itu paling enak. Kita nggak perlu ke sana untuk kita nggak perlu ke UI untuk kita kuliah di UI. Nah, enak kan? Saya nggak perlu ke Latansa untuk ngajar berapa orang ini? 76 orang. Cukup di rumah, duduk, manis di sini, nyalain handphone, bisa ngajar. Jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan. Jadikanlah sebagai peluang untuk kalian untuk belajar di tempat-tempat favorit tanpa menghabiskan waktu kalian. Ya, IAI buka, IAPI buka, UI buka, kursus-kursus seperti ini ikut. Ikut aja. Berapapun uang yang kalian keluarkan untuk ikut itu, pasti akan kembali berlipat-lipat di masa depan. Karena kalian mendapatkan ilmu yang paling canggih, yang the latest seperti itu. Ya, itu yang bisa saya share. Ada lagi pertanyaannya, Ibu? Silakan. Ya, Pak, saya juga mau nanya nih Pak. Oh, silakan. Karena kan jujur saya pertama kalinya mendapatkan ilmu tentang PSAK. Tadi juga ada istilah PSAK, ISAK, dan etap. Bisa nggak sih Pak jelaskan lebih simpelnya gitu perbedaan antara PSAK, ISAK, dan etap? Apakah setiap perusahaan itu harus menggunakan SAK etap Pak dalam pelaporan keuangan? Oke, mungkin saya terlalu cepat ya. Jadi jadi standar kita itu dibagi 5. Bukan balonku aja dibagi 5, standar juga bagi 5. Standar ada 5 ya. Yang pertama, yang paling rendah adalah standar untuk UMKM. Yang paling gampang standar untuk UMKM. Yang nomor 2 adalah SAK etap. Etap itu adalah singkatan dari entitas tanpa akuntabilitas publik.
entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga yang paling susah adalah PSAK. PSAK ini yang kita pelajari ini PSAK, ya PSAK. PSAK ini sudah sesuai dengan standar internasional PSAK. Yang keempat adalah standar syariah. Standar syariah itu digunakan untuk amil. Amil itu dari surat Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa fil riqab wa nasabil diturunkan menjadi PSAK 109. Dari surat itu Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa fil riqab diturunin jadi standar PSAK 109. Nah, ketika standar 109 itu jalan, maka Badan Amil Zakat Infak Sedekah bisa membuat pembukuan. Yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Yang nomor 5. Perusahaan beli ini khusus buat pemerintahan. Bisa memilih 4. Bisa pakai UMKM, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau dia bank, wajib SAK. Kalau dia perusahaan besar wajib SAK. Kalau dia bursa efek wajib SAK. Bank wajib SAK. OJK wajib SAK, boleh seperti itu. Jadi kita bisa memilih. Celakanya, dulunya ya PSAK yang 2 ini UMKM dan etap itu PSAK gampang. Karena buat perusahaan kecil kan, ya saya perusahaan kecil cuma gini-gini doang, gampang. Kedepannya, semua standar internasional. Semua standar susah. Semua standar repot. Disinilah tantangannya. Bahwa kalian harus lebih mengupgrade ilmu kalian untuk bisa menjawab tantangan ini. Lapangan pekerjaan terbuka, tapi kalau kalian tidak mampu, itu akan diisi oleh orang-orang yang mampu. Bisa jadi orang Filipina, bisa jadi orang Singapura, bisa jadi orang Malaysia. Bukan kalian. Kalian akan jadi nonton aja di samping. Saatnya sekarang. Karena kalian udah tahu nih ke depannya akan berubah seperti apa. Tinggal kalian mau apa enggak. Itu aja. Baik. Menjawab pertanyaan saya? Menjawab jawaban saya? Ya, Pak. Ya, siap. Siap. Paham. Oke, ada lagi? Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Siapa lagi? Nggak ada ya. Nggak ada itu karena pertama udah capek ngelihat saya, atau nggak ngerti, atau ngerti semua, atau udah deh Pak, Jadi, capek. Bang, Gue Pak, udah deh. Gitu. Jadi Yang penting Pak gue Hamid. dapat sertifikatnya dah, atau gitu. Silakan Pak. Ini artinya buat teman-teman mahasiswa Latansa ya. Artinya ini iklim akademik baru teman-teman ya. Jadi mahasiswa Latansa harus sudah terbiasa mengoptimalkan media Zoom, media online, baik untuk seminar maupun untuk diskusi sama semua dosen yang ada di Latansa sebetulnya. Bayangkan dosen itu sekarang kan nggak pernah hadir di kelas kan. Lalu coba bayangkan ilmu Anda batasannya semana kalau misalkan Anda nggak proaktif untuk bertanya langsung. Bayangkan nanti kalau kita begitu Anda di luar sana, di luar sana Anda nggak bisa bertanya lagi sama dosen. Iya. Udah lulus, terus nggak punya kemampuan. Nah, ini makanya Latansa Mahasiswa Inovasi Center hadir untuk menjembatani Anda. Nah, ketika ada di forum yang seperti ini, harusnya teman-teman sudah mulai rajin bertanya. Ini rajin bertanya. Tanya apa aja? Nanya itu bertanya itu bukan mengukur Anda bodoh, enggak. Bertanya itu kan karena kita ingin tahu. Nah, sumbernya ada di dosen-dosen, ilmunya ada di dosen-dosen. Manfaatkan. Jangan seperti katak dalam tempurung. Lalu sertifikat yang Anda dapat itu nanti nggak bunyi loh ya, nggak bunyi kalau Anda nggak punya skill, nggak dapat insight materinya dari Pak Hafid. Silakan Pak Hafid dilanjut. Saya cuma ini aja gregetan aja nih sama. Iya. Sama Pak, saya juga gregetan, makanya saya sering diskusi sama Bapak kan. Ini saya udah gimana lagi nih caranya nih Pak gitu.
Baik, kalau begitu saya boleh mengakhiri ya Pak ya. Saya boleh mengakhiri dengan satu pesan. Teman-teman, saya adalah dosen yang kepingin banget sebenarnya berdiskusi banyak sama kalian. Dan di tugas besar itu sebenarnya adalah instrumen saya untuk mendekatkan saya dengan kalian. Saya Bapak memberikan tugas kepada mahasiswa yang mereka nggak bakal bisa selesaikan. Kalau mereka tidak diskusi sama saya, tuh. Sampai segitunya loh Pak, saya Pak. Saya sengaja memberikan tugas kepada mereka, tugas yang mereka nggak mungkin selesaikan kalau mereka tidak berdiskusi sama saya. Dan ternyata itu tidak dijalankan. Nah, ini saya cuman kepingin kalian introspeksi lah. Kalian akan menjadi lulusan yang seperti apa sih nanti ke depannya. Dengan tatakan yang sebegini mengerikan, dengan standar yang sebegini susah. Butuh apa lagi untuk kalian untuk bisa lebih berfokus kepada ini kalian, kepada studi kalian seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya bisa berikan kepada teman-teman sebagai motivasi di ujung presentasi saya hari ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Bapak dan Ibu sebagai moderator. Terima kasih banyak, Pak. Sebentar. Mudah-mudahan Pak Hafid nggak bosan deh Pak ya. Nanti insya Allah saya undang lagi nih Pak. Silakan. Siap, Bos. Siap. Dan mudah-mudahan mahasiswa Latansa ini nggak juga bosan untuk menimba ilmu secara daring. Diingat teman-teman, 1 tahun Anda sudah lewati tanpa ilmu loh itu. Kalau Anda cuma belajar lewat buka-buka WA aja, ya, manfaatkan diskusi ini dengan baik di apapun. Dan seminarnya nggak cuma di Latansa, seminar jangan seperti katak dalam tempurung loh teman-teman. Di luar sana banyak Zoom yang ya berbayar 50 bahkan gratis. Kemarin saya investasi ada 2, ada leher ke atas, ada leher ke bawah. Nah, saatnya Anda berinvestasi leher ke atas lah, jangan cuma leher ke bawah yang diperhatikan. Leher ke atas itu otaknya diisi ya, diisi, skillnya diberikan, kemampuannya lebih. Karena di luar sana, life is competition loh teman-teman. Nah, sampai nanti sarjana sih sarjana, tapi nggak punya isi. Ya, saya mohon maaf, saya duluan ya Pak ya. Ya, saya duluan ya Pak ya. Saya mohon izin. Terima kasih banyak Pak Hafid. Ya, thank you ya. Soalnya saya harus melakukan hal-hal yang lain ini. Waktunya udah sangat pepet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat ya Dini. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Hafid yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa dan rekan-rekan semua yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari Pak Hafid tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Saya ingin menginformasikan bahwa sertifikat itu akan dikirim paling lambat 7 hari setelah proses verifikasi bayar, absen hadir, absen pulang, dan jangan lupa bahwa minggu depan Talkshow Bisnis Sabtu pekan depan tanggal 27 tentang strategi digital marketing for branding your business itu jangan lupa jangan terlewatkan ya teman-teman ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan sertifikatnya berguna untuk melamar pekerjaan untuk teman-teman semua. Saya Dini Welasari selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata. Betul sekali. Begini teman-teman, diluruskan ya. Ke depan itu stakeholder di luar sana tidak lagi melihat ijazah untuk masuk kerja, tapi stakeholder akan melihat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, skill. Ya, teman-teman kalau diperhatikan, jadi bukan opsi. Justru SKPI itu dibutuhkan Anda sendiri untuk melamar kerja. Karena di luar sana ijazah sekarang sudah tidak laku, teman-teman. Ijazah itu hanya sekedar gelar, tapi skill dan kompetensi Anda yang harus punya. SKPI itu untuk menunjukkan kompetensi. Makin banyak sertifikat yang Anda dapat, kompetensi Anda akan dinilai. Bayangkan kalau semua nih ada di 75 orang ini melamar kerja semua pakai ijazah S1 semua, lalu ada 1-2 anak yang pakai sertifikat, itu yang diambil, ijazah nggak dilihat.
sertifikat akuntansi, sertifikat DKSI accounting, sertifikat apapun yang lainnya itu mencerminkan skill. Jadi saya luruskan teman-teman ya. Jadi kalau ikut seminar bukan sekedar untuk dapatkan sertifikat, tapi SKPI itu penting bukan untuk skripsi sekali lagi, tapi penting untuk Anda untuk bersaing di lapangan pekerjaan. Saya luruskan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Yulikus, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Dini Melasari selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sekali pada respon pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung mau pilih program studi apa datang sama Sirah? Jangan sembarangan memilih. Adil ya. Studi tempat kamu kuliah. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang program studi tersebut. Mulai dari persyaratannya, fasilitas kampusnya, prospek lulusan tiap prodinya, program beasiswanya, dan lain sebagainya. Untuk tahu bagaimana profil program-program studi di Latan Sama Siro, kami akan segera menyelenggarakan program e-talkshow Ayo Kenali Latan Sama Siro, edisi Raih Beasiswa Prestasi 2021. E-talkshow ini terbuka untuk umum loh, dan akan disiarkan langsung di Instagram, Facebook, YouTube, dan Zoom-nya Latansa. Ayo segera berpartisipasi ikutan live online dengan menuliskan pertanyaan tentang kampus Latansa dan beasiswa 2021. Dapatkan beasiswa prestasi untuk kamu, lihat tanggal di poster dan jangan lupa tag ke teman-teman kamu juga ya. Apa sih? Masih bingung mau pilih program studi apa di Latan Sama Siro? Jangan sembarangan memilih ya program studi tempat kamu kuliah nanti. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang program studi tersebut.